Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frilia Yuwana Irwandi, mahasiswi dari Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mula Warman. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan keuangan dikutip dari buku yang berjudul Memahami Laporan Keuangan karya Lynn M. Fraser dan Eileen Ormiston. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian bab kedua, yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau yang biasa disebut dengan balance sheet berisi tentang informasi berharga mengenai perusahaan, terutama ketika dikaji selama periode beberapa tahun dan dievaluasi terkait dengan laporan keuangan lainnya. Jadi, laporan posisi keuangan menunjukkan kondisi keuangan atau posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan ini merupakan ikhtisar atau rincian apa yang dimiliki perusahaan dan apa yang menjadi utang perusahaan kepada pihak luar dan kepada pemilik internal. Menurut definisi, saldo akun pada laporan posisi keuangan harus seimbang, yaitu total semua aset harus seimbang dengan jumlah liabilitas dan ekuitas pemegang saham, dengan persamaan yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas pemegang saham. Pada buku ini terdapat contoh laporan posisi keuangan konsolidasian pada perusahaan Recreational Equipment and Clothing Inc. atau disingkat REC Inc. Perusahaan ini menjual produk rekreasi melalui sejumlah gerai retail yang dimilikinya dan beberapa yang masih menyewa. Terletak di banyak kota di seluruh Amerika Serikat bagian barat daya. Perlu diingat, laporan ini merupakan laporan konsolidasian dari perusahaan REC Inc. dan perusahaan anak. Jadi, ketika perusahaan induk memiliki lebih dari 50% saham berhak suara dari perusahaan anak, maka laporan keuangan harus digabungkan untuk perusahaan tersebut, meskipun perusahaan itu terpisah secara entitas hukum. Ini merupakan contoh neraca yang terdapat pada laporan posisi keuangan konsolidasian perusahaan REC Inc. pada tanggal 31 Desember tahun 2010 dan tahun 2009. Kemudian yang pertama itu ada bagian aset. Aset lancar terdiri dari kas, sekuritas diperdagangkan, piutang usaha dikurangi cadangan akun piutang ragu-ragu, kemudian ada persediaan, beban dibayar di muka, properti pabrik dan peralatan, tanah, bangunan dan perbaikan lease, peralatan, dikurangi akumulasi depresiasi dan amortisasi, properti pabrik dan peralatan bersih, serta aset lain. Kemudian ada laporan posisi keuangan common size pada perusahaan REC Inc. dalam persen. Alat yang bermanfaat untuk menganalisis laporan posisi keuangan adalah laporan posisi keuangan common size atau common size balance sheet. Laporan keuangan common size merupakan bentuk analisis rasio vertikal yang memungkinkan membandingkan perusahaan-perusahaan dengan tingkat penjualan atau total aset yang berbeda-beda dengan memperkenalkan penyebut yang sama. Laporan common size juga bermanfaat untuk mengevaluasi tren dalam perusahaan dan untuk membuat perbandingan dalam industri. Pada laporan posisi keuangan, bagian neraca, akun yang pertama ialah aset. Aset dipisah menurut bagaimana aset tersebut dimanfaatkan. Pada contoh laporan posisi keuangan perusahaan REC Inc., terdapat aset lancar. Aset lancar atau current aset terdiri dari kas atau aset yang diharapkan dapat dikonversikan ke kas dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi. Di dalam buku ini, siklus operasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk membeli atau memproduksi persediaan, menjual produk, dan mengumpulkan kas. Dalam aset lancar terdapat kas dan sekuritas yang diperdagangkan.
Akun kas tepatnya adalah kas dalam bentuk apapun seperti deposito yang menunggu diuangkan atau rekening bank. Sedangkan sekuritas yang diperdagangkan disebut juga sebagai investasi jangka pendek, ialah kas yang tidak segera dibutuhkan di perusahaan dan untuk sementara diinvestasikan untuk mendapatkan pengembalian. Investasi ini dalam bentuk instrumen dengan jatuh tempo jangka pendek atau kurang dari 1 tahun untuk meminimalkan resiko fluktuasi tingkat bunga. Dalam buku ini, instrumen yang mudah digunakan untuk tujuan semacam itu meliputi US Treasury Bills atau surat utang yang diterbitkan Departemen Keuangan Amerika Serikat, kemudian sertifikat, uang kertas, dan obligasi berupa sertifikat deposit yang dapat dinegosiasikan pada institusi keuangan, dan commercial paper atau wesel promissory tak berjaminan dari perusahaan bisnis besar. Jenis sekuritas pada perusahaan seperti REC Inc. menurut kategori sekuritas yang dapat diperdagangkan atau equivalent kas dipilih karena kesiapannya dikonversi ke kas, dan sekuritas ini memiliki nilai pasar yang sama atau sangat dekat dengan biaya. Pada laporan keuangan REC Inc., sekuritas yang dapat diperdagangkan terdiri dari sekuritas jangka pendek yang memuat bunga dan dicatat menurut biaya yang kira-kira menyamai pasar. Akun selanjutnya ialah piutang usaha atau account receivable. Piutang usaha ialah saldo pelanggan yang beredar berdasarkan penjualan kredit dan dilaporkan pada laporan posisi keuangan pada nilai yang dapat direalisasi bersih, yakni jumlah akun sesungguhnya dikurangi akun cadangan piutang. Terdapat juga akun cadangan piutang ragu-ragu. Akun cadangan piutang ragu-ragu menjadi penting dalam menilai kualitas penghasilan. Misalnya, jika perusahaan memperluas penjualan dengan menurunkan standar kredit, maka harus ada peningkatan persentase terkait akun cadangan tersebut. Selanjutnya adalah persediaan. Persediaan atau inventories adalah item yang disimpan untuk dijual atau digunakan pada pembuatan produk yang akan dijual. Perusahaan Intel seperti REC Inc. hanya membuat daftar satu jenis persediaan pada laporan posisi keuangan, yaitu persediaan barang dagangan yang dibeli untuk dijual kembali ke masyarakat umum. Item selanjutnya ialah beban dibayar di muka atau prepared expense. Contohnya seperti beban asuransi, beban sewa, pajak properti, dan beban utilitas, di mana semua itu dimasukkan ke aset lancar ketika beban tersebut akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi. Selanjutnya masuk ke item properti pabrik dan peralatan. Pada laporan posisi keuangan REC Inc. bagian properti pabrik dan peralatan terdapat 3 kategori yang ditulis secara terpisah, yaitu tanah, bangunan dan perbaikan list, dan peralatan. Tanah yang dimaksud di sini merupakan tanah yang digunakan oleh kantor perusahaan dan beberapa toko retailnya. Perusahaan REC Inc. memiliki beberapa gerai retail yang dimilikinya sendiri, dan ada beberapa yang lainnya dimilikinya dengan lease atau dengan menyewa. Bangunan di sini meliputi toko-toko yang dimiliki perusahaan beserta kantor perusahaannya sendiri. Peralatan di sini merupakan biaya-biaya yang digunakan dalam proses operasi bisnis. Aset lain menunjukkan kepemilikan minor atas properti yang tidak digunakan dalam operasi perusahaan seperti yang dijelaskan pada catatan A atas laporan keuangan. Setelah akun-akun pada aset dijumlahkan, maka akan mendapatkan jumlah total aset secara keseluruhan. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai akun-akun yang terdapat dalam aset
D. Laporan posisi keuangan konsolidasian perusahaan REC Inc. tanggal 31 Desember tahun 2010 dan tahun 2009. Untuk selanjutnya, liabilitas dan ekuitas pemegang saham akan saya bahas di video saya selanjutnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.